semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Kita Pak. bertemu lagi pada kegiatan Google Meet pagi hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, sudah ada 11 anak yang mengikuti kegiatan. Ini nanti mudah-mudahan ke belakangnya nanti akan ada lagi yang masuk. Pak Budi akan menampilkan sebuah video. Indonesia adalah negara kepulauan. Kalau misalkan Secara suaranya tidak geografis, terdengar, nanti Indonesia anak-anak terletak bilang di antara saja. benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Nah, dari video yang kalian lihat tadi, yang pertama itu kan Indonesia disebut sebagai negara kepulauan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Indonesia itu terdiri dari banyak pulau. Ada yang tahu berapa jumlah pulau di Indonesia? 34. Itu provinsi. 1000. Berapa? 1000. Kurang. Totalnya di Indonesia itu terdapat 17.000 pulau lebih. Jadi lebih dari 17.000 pulau yang ada di negara Indonesia, termasuk pulau besar dan pulau kecil. Nah, masing-masing pulau itu kan ada penghuninya. Penghuninya itu kan masih antara pulau satu dengan pulau yang lain kan berbeda-beda ya. Nah, ini nanti kita akan membahasnya di sini. Perbedaannya itu apa aja. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini itu ada tiga untuk yang IPS, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Kemudian tadi videonya sudah ya. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini itu yang pertama adalah berdasarkan teks bacaan yang nanti akan saya tampilkan, anak-anak dapat menentukan pokok pikiran dalam teks bacaan dengan tepat. Melanjutkan yang kemarin ya. Kemudian berdasarkan itu pokok yang telah ditentukan dengan guru, siswa dapat membuat sebuah paragraf. Kemudian nanti yang ketiga, kalian akan berdiskusi, nanti dapat menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan teks tulisan dengan benar. Kemudian dengan melihat video, videonya nanti ada, kalian dapat mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian setelah melihat ilustrasi, nanti kalian mampu menganalisis dampak yang ditimbulkan jika tidak berperilaku sesuai dengan Pancasila dengan benar. Kemudian setelah melihat ilustrasi yang saya tampilkan, nanti kalian dapat mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia dalam segi ekonomi dengan tepat. Kemudian yang terakhir, dengan kegiatan diskusi, nanti kalian juga dapat menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi. Jadi kita akan lebih banyak membahas tentang kegiatan ekonomi pada
tempat yang berbeda sesuai dengan kondisi geografis yang ada. Nah, sekarang Pak Budi punya video akan saya tampilkan. Nanti kalian garis bawahi. Jadi video ini tentang mata pencaharian pada berbagai kondisi geografis. Jadi kan kalau tadi dijelaskan kondisi geografis di Indonesia kan macam-macam. Ada yang Danau Toba, berarti itu masyarakatnya hidup di dekat air. Ada yang di pegunungan, berarti masyarakatnya hidup di sekitar gunung. Kira-kira kalau misalkan kalian analisis nih, kalau masyarakat yang hidup di dekat perairan dengan masyarakat yang hidup di sekitar pegunungan itu pekerjaannya sama atau berbeda? Tidak sama. Tidak sama, berarti berbeda ya. Kalau misalkan yang di dekat perairan, tinggal di dekat perairan itu nanti berarti mata pencaharian mereka itu yang berhubungan dengan air. Kalau misalkan tinggalnya di sekitar pegunungan, berarti nanti mata pencaharian mereka adalah yang berhubungan dengan tanah. Nggak mungkin tahu sekarang misalkan yang ada di hidup di gunung, kemudian mereka mata pencahariannya harus turun dulu, nyari air, nyari laut, baru bisa bekerja. Nah, kalau seperti itu akan kesusahan. Nah, untuk videonya sekarang bisa kalian lihat. Teman-teman pernah mendengar tentang jenis pekerjaan berdasarkan letak geografis? Ada jenis pekerjaan berdasarkan letak geografis, seperti pegunungan, perkotaan, dan pantai. Berikut ini adalah contoh jenis-jenis pekerjaan berdasarkan letak geografis. Jenis pekerjaan di pegunungan. Daerah pegunungan terkenal dengan banyak terdapat sawah dan perkebunan. Jadi, salah satu pekerjaan yang bisa dilakukan dengan kondisi geografis ini adalah petani, seperti petani kopi atau sayuran. Petani merupakan salah satu pekerjaan yang menghasilkan barang atau komoditas. Selain itu, di daerah pegunungan yang terdapat kebun teh, biasanya juga ada pekerjaan seperti penanam dan pemetik teh. Ada juga orang yang bekerja mengolah daun teh dan mengemas hingga bisa dijual. Nah, tadi sudah dijelaskan ada berbagai macam jenis pekerjaan yang ditampilkan di kondisi geografis yang berbeda. Contohnya, kalau misalkan di pedesaan, coba saya tanya ke Kaila, coba. Ya, gunung biasanya Mm-mm. kerjanya adalah petani. Ya, kalau di Petani, pedesaan dulu tadi, pedesaan petani, petani, terus, penghasil teh. ya, terus, terima kasih Kaila. Ya, Pak. Kalau misalkan di kondisi geografis yang berhubungan dengan laut, tadi ada kan di laut kan. Saya tanya ke Hanafi Surya. Hanafi, halo. Ya, Pak. Ya, untuk yang di sekitar laut itu tadi kira-kira pekerjaannya apa? Nelayan, Nelayan, terus? kepribadian ikan, Mm-mm. Satu lagi, hmm, nelayan rumput laut. nelayan rumput laut. Oh ya, bisa. Perbedaan kondisi geografis, dampaknya selain terdapat perbedaan pada mata pencaharian penduduknya, itu juga dampaknya banyak. Nah, dampaknya banyak ini ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Salah satunya adalah seperti yang kalian lihat di layar itu. Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah. Kemudian yang kedua, terjadi pembauran, pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Kemudian yang ketiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. Kemudian yang selanjutnya, terjadinya perubahan perilaku karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. Kemudian yang terakhir, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Di sini ada manfaat teks, manfaat keberagaman ekonomi dalam masyarakat. Nanti kalian baca satu persatu, akan saya panggil. Coba kalian tentukan ide pokoknya yang mana. Beraihan. Manfaat keberagaman ekonomi dalam masyarakat, satu di antaranya adalah terpenuhinya kebutuhan
bidang dan jasa untuk barang menunjang dan jasa. pedagang sayur, peternak ayam, dan lain sebagainya beragamnya. Ekonomi di lingkungan tersebut membuatmu dapat memenuhi kebutuhan hidup. Nah, sekarang tentukan ide pokoknya yang mana? Manfaat keberagaman ekonomi dalam masyarakat. Ya, manfaat keberagaman ekonomi dalam masyarakat. Perbedaan-perbedaan sumber daya alam, kemudian perbedaan-perbedaan budaya, kemudian perbedaan-perbedaan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan pada masyarakat di masing-masing pulau itu juga membuat sikap dan tingkah laku yang terjadi pada masing-masing masyarakat di setiap pulau itu berbeda. Contohnya, sikap atau tingkah laku kita, masyarakat di Pulau Jawa, ketika kita berkunjung ke Kalimantan, itu berbeda. Begitu juga teman-teman kita yang berada di Papua, itu sikap dan tingkah lakunya berbeda dengan kita yang ada di Pulau Jawa. Tapi perbedaan itu diharapkan tidak membuat perpecahan terjadi di antara warga negara Indonesia. Jadi meskipun kita itu berbeda-beda, tapi kita diharapkan tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan LKPD. Nanti akan saya pandu di sini untuk pengerjaan LKPD-nya ya. Ini LKPD-nya kalian kerjakan, akan saya bacakan, kemudian nanti kalian tentukan ide pokoknya mana, kemudian kalian tulis di buku. Untuk paragraf 1, pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam pantai di Indonesia ada cukup banyak jenisnya. Ini karena Indonesia sendiri merupakan negara maritim yang memiliki karakteristik adanya banyak pantai. Nah, kira-kira ide pokoknya yang mana nih? Silahkan ditulis. Halo, sudah? Sudah. Sudah. Kita lanjut paragraf kedua ya. Ya, dengan banyaknya pantai di Indonesia, maka potensi sumber daya laut yang dimiliki juga sangat kaya. Mengutip dari buku geografi, sebaran dan pengolahan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata yang dikeluarkan oleh Kemdikbud, potensi sumber daya kelautan yang dimiliki Indonesia ada beberapa. Nah, silahkan ditulis. Itu pokoknya yang mana? Kemudian sekarang kita lanjut ke lembar kerja yang kedua. Nah, berdasarkan teks tadi itu, yang di atas itu, kalau misalkan kalian lupa, kalian silahkan membuka yang di Google Classroom. Silahkan kalian tuliskan jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut. Silahkan kalian tulis di sini. Sudah selesai? Kita lanjutkan yang ketiga, yang terakhir. Sudah saya siapkan 3 kegiatan. Yang pertama, pemilihan ketua paguyuban nelayan. Nah, kira-kira masyarakat yang ada di situ tuh mencerminkan sila-sila Pancasila yang berapa aja. Nanti kalian tulis di situ. Yang kedua, nelayan yang menjual ikan di TPI. TPI itu tempat pelelangan ikan ya. Nah, di situ kan namanya penjual kan juga mesti ada pembeli. Nah, kira-kira di penjual dan pembeli itu mereka mencerminkan sila-sila Pancasila yang keberapa aja. Sudah ya? Kalau sudah, silakan tugasnya difoto, kemudian dikirimkan ke Google Classroom. Yang saya pilih tugasnya, kalian presentasikan, kemudian kalian jabarkan. Kenapa memilihnya itu, kenapa menjawabnya seperti itu. Yang pertama, punyanya Kaila. Ya, Pak. Kaila aja, ya. Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki banyak pantai. Coba untuk teman-teman yang lain sama atau berbeda? Kalau ada perbedaan, Sama. apa kira-kira? Sama. Gimana? Sama, Sama. sama. Kita lanjutkan di gas kedua. Punyanya Arsafin. Coba ada berapa jenis pekerjaan? Yang 6. tulisin 6 ya. Yang pertama, Nelayan, nelayan. Nelayan mencari apa? ikan, Ikan. Kemudian yang kedua, peternak ikan. kalau peternak ikan dengan nelayan bedanya apa? Kalau nelayan menangkap, buat peternak ikan mengembangkan biak.
mengembangbiakkan. Iya. Untuk teman-teman yang lain ada perbedaan. Kita sudah mempelajari tentang apa saja tadi? Bagi ide pokok keberagaman di Indonesia sama Pancasila. Mencari ide pokok dari teks bacaan, kemudian tentang kondisi geografis di Indonesia yang menyebabkan perbedaan pada kegiatan bidang ekonomi, kemudian yang ketiga, perilaku masyarakat yang berbeda di setiap wilayah. Kita akan mengerjakan soal evaluasi. Linknya akan saya kirimkan di chat. Dari 4 orang yang sudah mengumpulkan, ada yang dapat nilai 80, ada yang dapat nilai 90, dan 2 orang mendapatkan nilai 100. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada banyak kata yang kurang berkenan, Pak Budi mohon maaf. Kalian tetap belajar di rumah, jaga kesehatan. Saya tutup. Sebelum saya tutup, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.